Hai kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman, general reading ya. Pembacaan umum untuk banyak orang, bukan untuk perorangan, bukan untuk kamu sendiri. Silakan kamu simak dari awal hingga akhir. Jangan di skip, jangan lewat-lewatin. Dan kalian bisa menyesuaikan, memilah dan memilih bagian-bagian yang menurut kamu itu manfaat, menurut kamu berguna, menurut kamu cocok. Kalau ada yang nggak cocok, abaikan. Karena mungkin yang ketarik tidak hanya energi kamu, tapi juga tercampur dengan energi orang lain. Silakan kalian sesuaikan sendiri. Ya. Oke, kita tanyakan semesta energi kamu. Ya. Energi kamu yang nonton. Kamu yang nonton, ini bisa energi apapun teman-teman ya. Energi perasaan kamu, sifat kamu, apapun tentang kamu. Atau mungkin kejadian-kejadian yang pernah kamu alami atau sedang kamu alami ya. Knight of Coin. Kamu rajin cari duit. Intinya seperti itu. Oke, kamu itu orang yang ada aja akalnya untuk Knight itu satria. Koin ini lebih ke elemen tanah, elemen bumi, di mana tentang penghidupan ya, tentang hal-hal yang sifatnya kehidupan duniawi. Kamu itu pejuang, ya, pejuang satria, Knight. Of Coin itu semangat banget kalau suruh cari duit. Mungkin kamu memang punya banyak skill, punya banyak kemampuan untuk bisa mendapatkan income. Kamu adalah orang yang punya banyak talenta dan ada aja akalnya untuk bisa maju gitu. Saya lihat juga di sini kamu itu semangat ya, semangat. Orangnya semangat. Six of Coin. Oke, kamu sudah semangat, kamu juga nggak pelit orangnya. Kamu suka berbagi. Suka berbagi. Ini lebih ke sifat kamu ya yang keluar. Kita lihat lagi. The Tower. Oke. Kamu itu pinter, kamu itu kuat dalam kalau suruh cari uang itu loh. Pinter caranya, ulet. Ada aja akalnya untuk bisa mendapatkan uang. Yang ketarik itu ya teman-teman. Kok uang-uang sih lah yang nggak tahu. Yang ditunjukkan tentang coin and coin. Di sini The Tower. Kartu Arjana Mayor. Di sini menunjukkan bahwa kamu itu yang banyak ketarik ke sini adalah beberapa orang yang single. Beberapa, ya, beberapa, nggak semuanya. Kemudian kamu pernah mengalami satu hubungan atau situasi, kondisi yang seperti gini loh. Sesuatu yang sudah dibangun hancur. Nah itu. Ini bisa bisnis, bisa pekerjaan, bisa juga hubungan. Kemudian saya melihat di sini, oke lah kamu kuat, kamu cerdas, kamu mungkin ada beberapa di sini yang ambisius, kamu juga peduli sama orang lain. Seakan-akan kamu itu tegar, tapi ternyata kamu tuh rapuh. Mohon maaf ya, ini rapuh jadi ini mungkin berbicara tentang kamu, di mana kelebihan dan kekurangan kamu, ya. Kelebihannya kamu mungkin kamu bisa tampak menceriakan orang, kamu bisa berbagi sama orang lain, kamu banyak yang menyukai di sini, punya banyak sahabat, banyak orang-orang semasa hidup kamu ya, selama ini ya. Itu, banyak yang bangga sama kamu, banyak yang kamu bantu. Begitu pula mungkin sebaliknya kamu juga banyak teman yang membantu kamu. Tapi kamu itu diam-diam orangnya rapuh, bisa rapuh perasaannya, bisa rapuh fisiknya ya. Oke, di sini Princess of Cups. Rapuhnya banyak di sini. Kalau ada orang eh, sudah mulai perhatian sama kamu, intens ke kamu, sering kumpul sama kamu, ya, kamu itu mudah emosinya itu mudah jatuh. Maksudnya nggak hanya asmara ya, tapi mungkin pertemanan, persahabatan. Kamu itu mudah untuk
apa ya, welas asihnya tinggi. Dan memang saya lihatnya di sini kamu itu banyak yang mengagumi kalau saya lihat. Kemudian kamu juga orangnya adalah orang yang, mmm, kalau dibilang gegabah ya, kadang-kadang itu gegabahnya bukan gegabah sembrono yang gimana ya, kadang-kadang sikap kamu atau mungkin perkataan kamu itu kelihatan gitu loh, kalau kamu mood itu beda sama pada saat kamu itu nggak mood, ya. Sedikit kurang dewasa dalam menyikapi sesuatu, beberapa. Beberapa juga di sini kurang bisa me-manage yang namanya perasaan. Oke, itu kamu. Yang ditunjukkan semesta cuman ini. Sekali lagi teman-teman, general reading saya itu saya nggak menentukan tema. Temanya saya serahkan kepada semesta, juga kartu yang terbuka, saya nggak ambil kartunya. Terserah semesta mau menunjukkan apa, saya cuman bacakan. Kamu yang nonton, kamu menyesuaikan, ambil bagian-bagian yang menurut kamu manfaat, bisa membuka wacana kamu, ya. Jangan tambah membuat, pikiran kamu negatif, oke. Sayang, kita lihat ya, situasi kondisi kamu, karena itu tadi lebih kepada sifat kamu, atau mungkin kamu sekarang lagi gencar-gencarnya ya, untuk cari uang, untuk apa, banyak yang kamu bantu, banyak yang kamu bantu. Dan di sini banyak juga kamu berjuang sendiri untuk mencari mungkin tulang punggung juga ada. Tapi masalahnya itu loh, bukan aku bilang baperan ya, bukan baperan, tapi mengelola emosinya itu loh. Mungkin kurang bisa menahan diri, mungkin nggak sabaran, mungkin juga apa ya, bahkan mungkin sebaliknya, kadang-kadang sikap-sikap kamu bisa bikin orang GR. Orang banyak tertarik sama kamu ini. Saya lihat situasi kondisi kamu ya. 2 saya ambil ya, nanti membingungkan. 1. Oke, situasi kondisi kamu. Oke. Ini kayaknya menyangkut orang lama juga sih, beberapa ya, dicurangi orang. Maksudnya gini loh, kamu itu orangnya kan, apa ya, punya power lah, saya bilang seperti itu. Kamu itu nggak mau melakukan sesuatu yang melanggar, ya, yang nyerempet-nyerempet bahaya. Atau situasi kondisi kamu saat ini, ada beberapa di sini yang dicurangi oleh orang-orang yang pernah kamu bantu. Kemudian di sini juga ada sedikit tapi ya, energi kamu ingin mengambil jalur yang benar gitu loh. Entah mengklarifikasi atau bahkan di sini ada yang mengambil jalur hukum, ya, menuntut. Aku nggak tahu. Silakan kamu sesuaikan. Kartunya yang lompat ini yang ditunjukkan oleh semesta. Kemudian tokekku bunyi. Kemudian ini teman-teman, situasi kondisi kamu yang sedang kamu alami. Hmm, sekali lagi kamu itu kan orangnya agak apa ya, pergerakan kamu itu cepat. Oke, kamu ini nggak tahan, sedang nggak tahan, sedang menahan tapi sudah nggak tahan saat ini. Terutama atas kecurangan seseorang. Di sini ada Seven of Swords ya. Oke. Hmm, energi kamu habis hanya memikirkan seseorang ini dan kamu sudah sebenarnya nggak tahan, ingin mengambil satu keputusan, ingin berbuat sesuatu. Hmm, kepikiran banget. Kamu fokusnya ke permasalahan kamu dicurangi. Oke. Jadi teman-teman, ini yang ditunjukkan semesta, ya. Bukan tema yang saya tentukan, ya, nggak menentukan apapun. Jadi, silakan kamu rasakan, ya. Setiap manusia punya intuisi. Pergunakan intuisi, rasakan
Apakah ada energi kamu yang ketarik ke sini? Oke, kita lihat lagi ya. Seseorang yang mencurangi kamu. Seseorang yang mencurangi kamu. Yang bikin kamu kepikiran terus. Kayak susah ya. Mungkin aku bisa memaafkan Bunda. Tapi untuk melepaskan nggak bisa. Karena Seven of Swords itu energi kecurangan, khianat, nakalan, beling. Kita lihat. Kecurian, kecolongan. Oke, kita lihat siapa yang berbuat seperti itu ke kamu. Hmm. Oke, orang ini adalah seseorang yang pernah punya sakit hati sama kamu. Pernah punya sakit hati sama kamu. Ya, apa Bunda saya itu loh sudah baik, sudah saya bantu. Ya, bisa juga iri, dengki ada di sini. Ya, jadi kalau memang kamu sedang memikirkan seseorang yang khianat, yang curang sama kamu, tapi kamu pikir, kamu merasa ya tidak pernah menyakiti dia, ya mungkin bacaan yang si dianya ini nggak ketarik, cuman energi kamu mungkin. Karena di sini memang benar-benar muncul Three of Swords di kartu pertama tentang si dia. Bisa juga sih energinya terbalik. Kamu sudah sangat banyak disakiti sama dia gitu. Karena apa? Sama aja Bunda, kanan kiri nggak usah kanan kiri kalau gitu. Nggak bisa teman-teman ya. Kalau kamu paham tarot, untuk pembacaan tarot general, pastinya vice versa. Bisa terbolak-balik, bisa tercampur aduk ceritanya. Kalau saya nggak mungkin dari sekian banyak yang saya tarik energinya saya, kecuali personal, saya bisa fokus ke satu ya. Saya kan nggak tahu ini yang nonton. Saya cuma pasrah kepada semesta untuk menunjukkan. Ya, jadi kamu sesuaikan, bisa vice versa, terbolak-balik ya. Ada kalanya terbolak-balik, ada kalanya ceritanya juga campur aduk, ruwet-ruwet. Kamu yang mengurainya sendiri. Aku tuh pembaca tarot ya teman-teman, membaca kartu tarot. Ya, digabungkan dengan intuisi. Bukan berarti saya bisa mencakup semua yang nonton. Kecuali personal, itu baru fokus. Face to face sama saya. King of Coin. Orang ini beberapa memang minimal pernahlah sukses. Minimal pernah berjaya. Ada beberapa, nggak semuanya di sini yang nonton, terhubung atau dicurangi oleh seseorang yang sebenarnya pernah punya jabatan atau memang sampai sekarang dia itu seorang pemimpin. Ada karakter-karakter bossy ya, dan saya juga merasakan energi-energi orang-orang yang apa ya, dalam kerjaan itu punya posisi gitu. Lanjut ya. Enggak Bunda dia pengangguran. Enggak ada di sini cerita pengangguran teman-teman ya yang terbaca. Jadi kamu sesuaikan. Kalau memang nggak ada ya jangan dipaksakan lah. Berarti kalian bisa nonton video saya yang lain. Mungkin di sana ada yang lebih cocok bukan yang kali ini. Forward. Saya juga merasakan di sini memang banyak yang telah kamu bantu secara finansial. Nggak pernah Bunda ya. Mungkin orang ini pernah bantu kamu. Seperti yang saya bilang tadi ya. Ada take and give di awal tadi. Kalau kamu ingat kamu bisa mundurkan lagi. Take and give. Mungkin ini juga bagian dari teman kamu, circle kamu. Four of Swords itu lebih kepada evaluasi diri, tapi lebih kepada menarik diri ya, menarik diri. Orang ini bukan orang yang gampang bersosialisasi. Gampang bersosialisasi. Mungkin berbeda sama kamu. Kamu kan banyak teman itu saya lihat. Pinter kamu. Pinter lobby, pinter apa. Orang ini mungkin pinter di bidangnya saja, tapi tidak multitasking. Oke.
Orang ini beberapa adalah orang yang sebenarnya beberapa ya, religius. Lah kok bisa Bunda religius tapi curang? Beda konsep teman-teman ya. Memang pada umumnya orang kalau tahu agama, orang yang dekat sama Sang Pencipta, hubungannya baik dengan Sang Pencipta, kebanyakan ya, kebanyakan itu jalannya lurus ya. Tapi apa reli religinya atau seseorang yang religius menjamin seseorang itu nggak curang? Nggak juga, nggak ada jaminan. Oke, saya lihat. Saya melihat memang Ace of Cups. Orang ini seperti bisa membuka hati kamu, mampu membuka pikiran kamu, membuka tanganmu sehingga menerima dia. Emang awalnya dari dia, begitu. Seperti apa ya? Jadi seperti kamu akhirnya seperti menyambut dia gitu. Apa sih ngomongnya? Itulah pokoknya ya, dia mampu membuka pintu hatimu, pintu pikiranmu gitu untuk dia. Ada energi-energi dia mampu mempengaruhi kamu ya. Saya nggak tahu mempengaruhi dalam hal apa. Seperti itu. Oke, ini yang ditunjukkan semesta dari satu deck yang saya buka. Silakan kamu sesuaikan, silakan kamu pilih dan pilih bagian-bagian yang menurut kamu cocok ambil. Menurut kamu sekiranya positif buat kamu ambil. Ya, cocok nggak ada masalah kalau saya ya. Toh ini juga rame-rame. Bukan untukmu saja. Kalau untukmu saja silakan personal reading, konsultasi pribadi, private reading. Caranya cek bio, cek deskripsi video ini. Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya ya. Bagaimana bisa langsung ketemu saya dengan pertanyaan yang bebas. Oke, kita lanjut untuk melihat. Hmm, gak usah energi kamu ke dia. Langsung saja kita lihat. Situasi kondisi dia saat ini seperti apa. Energi tentang dia aja ya. Tentang dia ke kamu aja. Bisa apapun kan. Semesta tunjukkan bisa mungkin perasaannya ke kamu, mungkin pikirannya ke kamu, penilaian dia ke kamu, keinginan ke kamu, niat, tujuan, rencana ke kamu. Apapun ya, kita pasrahkan kepada semesta. Oh ya, saya ingatkan kalian sudah berdoa sebelum mengikuti pembacaan ini. Serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan ya. Kartu ini hanya kertas. Saya hanya membacakan apapun yang terbaca di sini, kamu ambil sisi-sisi positifnya, yang negatif kamu buang. Jangan terlalu overthinking dan sensitif. Oke, kita lihat energi dia ke kamu saat ini. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah subscribe aku. Semoga berkah untuk kamu juga. Semoga apapun yang kau lakukan diapresiasi positif oleh orang lain juga. Oke. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe, bunyikan tanda loncengnya, dan dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Untuk kalian yang baru saja bergabung, saya ucapkan salam kenal. Dari saya Julia Hakim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari kota mana? Silakan kalian tulis di komentar dan jangan lupa di-subscribe ya. Kalau memang kebetulan menemukan video ini secara kebetulan nggak disengaja, berarti mungkin memang ada pesan semesta yang penting untuk kamu. Ada yang semesta ingin tunjukkan ke kamu melalui pembacaan ini. Oke, kita lihat energi dia ke kamu. Eight of Pentacles. Apapun yang terjadi di antara kamu, entah lost kontak, entah masih bersama, entah bagaimanapun. Di sini orang ini fokusnya bukan ke kamu. Fokusnya sedang ke arah finansial, ke arah karirnya dia, ke arah hobi-hobi dan kesibukan yang biasa dia lakukan. Lanjut ya. 2, aku nggak ambil ya. Dan dia sedang terjebak ya. Sedang terjebak di dalam urusannya itu. Entah pekerjaan, entah hobinya. Fokus. Terkungkung di situ.
entah pemikirannya, entah hatinya, juga mungkin fisiknya, ya. Dan di sini juga ada, kayak jarak ya, koneksi kamu berjarak sama dia. Karena mungkin saat ini dia sedang tidak ingin terhubung denganmu. Lanjut ya. Enggak tadi sama saya Bunda, ya. Kita ngelencer, kita happy-happy, kayaknya enggak ini. Enggak ada yang cerita seperti itu di sini. 2 ya. Kita lanjut ya. Ten of Pentacles, 2 duit tok wong iki. Oke, dia mungkin lebih banyak memprioritaskan untuk pencapaian, untuk kemakmuran keluarganya. Saya nggak tahu apakah kamu keluarganya juga. Kalau memang kenyataannya kamu sesuaikan ya, apa yang terbaca itu kamu sesuaikan dengan hal yang nyata, yang benar kamu alami, yang kamu ketahui, ya. Itu lebih lebih valid daripada pembacaan kartu, oke? Jadi di sini yang ditunjukkan oleh semesta adalah orang ini, lebih fokus dan sedang sibuk dengan keluarganya, ya. Kalau memang kamu keluarganya mungkin kalau memang kamu nggak diperhatikan sama dia, mungkin keluarganya yang lain, entah itu kakak, adik, ipar, paklik, bude, ya, tulang, pakcik, makcik, oke? Oke. Energinya ke kamu kaku, artinya dia tidak melembutkan hatinya, keras hatinya ke kamu. Oke, tapi di sini saya juga melihat, teman-teman, kalau memang kamu secara nyata, orang ini lagi baik-baiknya sama kamu dan kamu adalah dianggap sebagai, bagian dari dirinya, dianggap seperti keluarganya atau memang kamu memang keluarganya. Di sini ya dia memang lagi fokusnya ke kamu, cari duit buat kamu, nggak fokus ke yang lain. Silakan kamu sesuaikan ya, kamu posisinya di mana, oke? Saya cuman baca yang ditunjukkan semesta. Teman-teman, energi dia ke kamu, ya, saat ini. Kencang sekali energi perbedaan, bisa perbedaan pendapat, bisa konflik, bisa adu argumen, ketidakcocokan, ya. Terhadap apa? Mungkin terhadap kesibukan dia yang paling kencang. Eight of Pentacles, di sini ada Eight of Coin. Oke. Orang ini kalau memang kamu mempertanyakan atau mungkin mengklarifikasi sesuatu sama dia, sekiranya dia itu nggak apa, nggak mood ya, nggak ingin, marah orang ini. Bisa jadi perdebatan. Lanjut ya. Beberapa ada yang ngambek teman-teman ke kamu. Cuman saya merasakan di sini energi dia ke kamu secara tindakan asal-asalan. Asal aja, nggak sungguh-sungguh. Bukan energi ketekunan, kesungguhan, bukan. Energi asal aja gitu. Secara sikap ya, secara tindakan. Mungkin juga secara perkataan, lisan. Lanjut. Oke. Saya nggak tahu ya, saya merasakan orang ini ada suatu pergerakan cepat, tapi pergerakannya dia itu, sikap-sikap dia itu banyak menimbulkan sakit hati sama kamu. Sikap-sikapnya dia. Dan itu sering terjadi. Kencang sekali energinya. Mungkin itu juga yang menyebabkan konflik sama kamu. Saya merasakan keterlibatan orang lain ya, yang membuat dia seperti itu. Bisa teman, bisa saudara atau siapapun. Anak, orang tua, apapun lah yang menyebabkan dia itu seperti itu. Jadi ke kamu itu saya merasakan energinya itu kayak nggak fokus ke kamu gitu loh. Nggak fokus blas.
ya. Iya, benar, orang ini sedang fokus terhadap sesuatu. Sesuatunya apa Bunda tadi ya, finansial, keluarga, bukan ke kamu. Kalau memang kamu keluarganya bisa jadi, oke, energi dia ke kamu. Nggak tahu ya, orang ini kok kayak ngambek, marah, sakit hati sama kamu ya. Dan dia kalau disuruh ngabaikan kamu itu saat ini ya energinya, memang dengan niatan gitu. Enggak kok Bunda, dia nggak ngabaikan saya, justru malah baik. Di sini ada, ya, di sini ada juga gitu loh, energinya yang saya bilang pertama tadi, ya. Tapi ini memang ada orang lain ya, orang lain yang mempengaruhi sikap dia. Saya lihat ya, orang lainnya siapa ya, yang membuat ke kamu, ya mungkin kalau kalau secara, eee, hal-hal yang duniawi mungkin dia ngasih-ngasih ya sama kamu ya. Tapi secara perhatian, secara batin, saya lihat kamu nggak dapet, kamu nggak dapet, ketenangan batin nggak dapet, atau malah dua-duanya. Aku lihat ya, siapa sih atau apa sih yang membuat dia seperti itu? Apa yang menyebabkan dia seperti itu? Apa sih yang menyebabkan dia seperti itu? Apa sih yang menyebabkan dia seperti itu? Oke. Saya merasakan dari diri, kalau dari dirinya sendiri ya, menginginkan kebebasan, menginginkan kebebasan. Loh saya nggak ngungkung loh Bunda. Oke lah kamu nggak ngungkung ya, tapi mungkin dia merasa sekalipun kamu nggak mengungkung, seseorang yang kalau memang wataknya nggak mau apa ya, ingin bebas ya, ingin bebas. Bebas sebebas-bebasnya mungkin bisa kecenderungannya seenaknya sendiri. Ego, mungkin sulit. Kita lihat sih. Itu ada Min-Mil ya. Ini ada sosok mungkin laki-laki, mungkin juga walaupun perempuan tapi energinya maskulin ya. Jadi ada cowok, ada cewek. Ada juga di sini yang ketarik. Aku nggak tahu ya, apa yang menyebabkan seperti itu. Kalau saya lihat lebih kepada dirinya sendiri, ya, yang lebih besar. Mungkin orang lain pengaruhnya hanya kecil. Dan di sini ada high hunter. Ini tentang kebanggaan, ke eee, apa ya, kepercayaan diri, kebanggaan, kayak pride pride, ya, kayak pride, harga diri. Mungkin lebih ke harga diri, terutama untuk kalian yang mungkin bertengkar ya, Five of Wands, sedang konflik, adu argumen, mungkin ngambek-ngambekan. Dia di sini ada yang namanya mempertahankan ego, mempertahankan pride, martabat, harga diri, kehormatan. Oke, lanjut. Apa sih penyebabnya dia seperti itu? Ya, kalau saya lihat sih, saya nggak tahu ya komunikasi mungkin kurang baik atau eh, ada salah paham. Ya, bisa juga ini ada informasi atau masukan dari orang lain. Tapi orang lain di sini nggak kelihatan ya, yang benar-benar. Family room, aktif. Ada keluarga, ada eh, ke bentar, Tiff itu Vanderwell. Waduh, teman-teman, di sini ada masalah
tentang keluarga, ada family issues ya, yang menyebabkan. Bisa juga ini menyangkut mungkin beberapa warisan, beberapa ya, nggak semuanya ya, ini kan rame-rame. Ada juga tentang pengkhianatan, dia seperti seperti itu kenapa? Ya mungkin memang dia tahu bahwa dia curang, mencurangi terutama keluarga. Ada juga di sini yang mempertahankan contoh aja supaya gampang pemahaman. Mungkin terindikasi dia berkhianat dari kamu, itu aja. Atau selain kamu terindikasi dia dengan lawan jenis yang lain, ya. Atau dia curang dalam hal keuangan di dalam keluarga atau apa. Terus kamu mempertanyakan, ya, dia di sini nggak seneng, ngamuk. Mungkin itu penyebabnya. Ini pembacaan hari ini agak spesifik ya teman-teman ya. Jadi silakan kamu benar-benar memilah dan memilih, kamu rasakan benar-benar apakah ada energi cerita tentang kamu, tentang dia, tentang situasi kondisi kalian berdua. Kalau nggak ada, abaikan saja. Bacaan ini kalian skip, kalian pindah ke video saya yang lainnya. Ya, semuanya timeless. Oke, jadi itu teman-teman. Ini bisa dijadikan tema juga ya. Jadi temanya adalah seseorang yang mungkin kamu pikirkan ini kamu pikirkan dia itu mencurangi, tapi kamu klarifikasi orangnya ngamuk, orangnya nggak mau mengaku, mungkin seperti itu. Ya, karena dia ego dan menjaga ini, menjaga pride-nya dia, ya. Nggak mau tampak rendah, tampak curang, nggak mau, ya. Oke, saya lihat ya, perasaan dia ke kamu seperti apa? Kalau saya lihat masih ngambek sih, ya. Apakah di balik ngambeknya masih ada perasaan yang besar ke kamu, atau rasaannya gimana-gimana, kita lihat. Kita tanyakan semesta, aku cuman baca. Kita lihat. Perasaan dia ke kamu seperti apa sih? Perasaan dia ke kamu seperti apa? Saya cuman ambil 3 ya, 3 aja. Gak usah banyak-banyak. Perasaan dia ke kamu seperti apa? Yang dia rasakan ke kamu ya. Yang dia rasakan ke kamu seperti apa? The familiar. Kamu adalah dia merasakan kamu adalah bagian dari hidupnya. Bukan orang asing, benar-benar gak mau sama kamu, enggak, ya. Family. Nggak mau kenal lagi sama kamu, enggak. Kamu masih ada di hati dan pikiran dia. Feminine. Perasaan dia ke kamu, feminine itu lebih kepada energi divine feminine itu kan lebih cenderung ke cewek ya. Kita nggak tahu dia cowok apa, saya nggak tahu dia cowok apa cewek. Yang jelas di sini perasaan dia ke kamu itu lebih ke, kalau cewek itu kan sensitif ya. Jadi saya lihat dia agak sensitif sama kamu perasaannya. Sensitif di sini apakah positif ya? Saya lihat lebih kepada, bentar, ada suara. Jadi intinya dia nggak sayang nggak? Masih bingung, sayang atau enggak? Masih bingung, ini crossroad. Perasaannya bingung sama kamu. Dia nggak bisa menentukan perasaannya itu sayang atau enggak. Yang jelas dia nggak melupakan kamu, ya. Agak sensitif, sensitif ke arah yang baper-baper gitu loh. Mudah tersinggung, ya. Apa nih? The mountain, stranger. Di sini familiar, di sini stranger. Oke, tar, lily, the moon, mountain. Oke, perasaannya itu terhalang. Ini ada stranger, ada orang lain yang benar-benar aku dari tadi nggak bisa ngambil loh. Terkait dengan Lily, aku nggak tahu. Coba sih. Kenapa sih aku nggak bisa lihat orang lain itu siapa dengan tepatnya ya? Ngambang. Aku lihat ya, supaya kamu puas. Aku pun juga penasaran aku.
Ada apa kok aku sampai nggak bisa lihat ya? Aku lihat sih, masih kejar ini siapa orang lain yang mempengaruhi dia, walaupun yang dominan adalah energi dia sendiri ya, tentang pride, tentang ego, tentang gengsi. Jadi sekalipun orang ini curang, gengsi untuk mengakui, nggak mau. Yang mana ada bunda, thief ya, maling teriak maling, ya nggak mungkin. Nggak mungkin maling ngaku ya. Sebenarnya di sini sudah banyak mungkin fakta-fakta atau mungkin informasi yang kamu terima. Kenapa dia seperti ini? Kenapa dia curang sama kamu? Tetap ego. Komplasensi itu kepuasan terhadap diri sendiri ya. Tapi mesti ada stranger di sini. Orang ini kayak stranger ya. Mungkin dulunya baik seperti yang saya bilang ya. Dulu dia yang mengawali hubungan, dia dulu yang seakan-akan berusaha dalam hubungan ini. Sekarang enggak. Sekarang ego. Jadi mungkin bisa dikatakan sepertinya memang ini sifat aslinya ditunjukkan perfection. Ya, orangnya memang. Jadi ini dari dirinya sendiri. Jadi stranger tadi mungkin memang bukan orang lain, tapi adalah orang ini jadi seperti orang yang tidak kau kenal. Ya, tidak seperti awalnya kamu kenal. Itu ternyata. Sampai berapa kartu aku pengen tahu, orang ini siapa sih yang membuat dia seperti ini? Karena kayaknya aku rasakan ada pengaruh dari luar. Ternyata enggak. Orang ini yang berbeda. Kenapa? Apa yang membuatnya berbeda? Banyak hal ya. Salah satu faktornya adalah memang Tuhan mungkin maha membolak-balikkan hati ya. Pastinya, bukan mungkin. Pastinya maha membolak-balikkan keadaan. Dan mungkin memang dengan dia sekarang seperti ini berubah menurut sudut pandang kamu. Mungkin ditunjukkan memang ya iki loh aslinya, ya ini aslinya. Ini tentang perfection ya. Dan di sini ada perception, jadi menanggapi sesuatu. Jadi mungkin ini hanya beberapa dari kamu mungkin kenapa ya dia kok bisa seperti ini? Mungkin kamu penasaran ya. Penasaran, banyak yang penasaran kenapa dia dulu nggak kayak gini. Jadi kalau saya lihat ya, memang mungkin aslinya seperti ini, sisi sisi buruk, sisi negatif dia atau sisi tersembunyi dia yang baru kamu tahu ya ini, mungkin ditunjukkan sama semesta. Oke? Mau dia apa? Jelas sekali, mau dia tidak mau intervensi. Diintervensi, ditanya, ya. Terus maunya apa, Bunda? Kalau dia maunya ya itu. Sekarang apakah kamu harus menuruti maunya dia? Kamu nggak punya mau, dah. Ya kamu punya prinsip, punya pemikiran, punya pertimbangan untuk diri kamu sendiri atau untuk hubungan ini bersama dia. Jadi tidak selalu menggantungkan apa keputusan dia atau apapun sikap dia atau reaksi dia. Oke, oke, kita lihat ya. Bentar, saya ini lebih merasakan memang orang ini cek kerase gitu loh, sangat keras gitu. Jadi dia nggak mau dicampuri memang, nggak mau urusannya kamu tahu. Padahal saya lihat ya, di awal tadi saya bilang, kalian itu take and give gitu loh. Ada hubungan-hubungan yang sebenarnya nggak bisa sendiri-sendiri, yang namanya hubungan itu ya harus bersama. Ternyata orang ini nggak bisa diajak kerja sama gitu loh. Oke, oke. Pesan semestanya apa Bunda? Kalau dari saya ya, kalau dari saya. Mmm, kita kan nggak bisa ya menuntut seseorang apalagi sampai kita berharap terlalu berharap ya. Sebenarnya kalau berharap sesuatu yang baik itu nggak apa-apa ya, disertai dengan doa, dengan usaha. Contohnya semoga dia berubah menjadi sosok yang baik, bisa terbuka pikirannya supaya sadar kesalahannya, it's okay, nggak apa-apa ya. Tapi kalau kamu berharap itu harus terjadi, dia harus minta maaf, dia harus sadar, seakan-akan seperti kamu keras terhadap dirimu sendiri. Atau bahkan kalau dalam doa-doamu, kamu memohon untuk begini dan begitu seakan-akan kamu mendikte Tuhan. Sebenarnya mungkin kadang-kadang manusia itu, eee, apa ya, mengandalkan kekuatan manusianya ya, kekuatan pikiran, kekuatan, fisiknya untuk memenuhi keinginannya ya. Mungkin memang sang semesta ditunjukkan ini
Supaya apa? Supaya kamu lebih ke jangan pakai kekuatan manusia terus, kekuatan diri kamu sendiri terus ya. Lebih kepada agaklah kamu bersandar kepada Yang Maha Kuasa, yang Maha membolak-balikkan hati, Maha membolak-balikkan keadaan. Kalau aku gitu sarannya. Kalau kamu anggap saran ini nggak asik ya, nggak usah diambil nggak apa-apa. Saya cuma menyarankan bukan harus dilakukan. Bisa kamu pertimbangkan sebagai salah satu bahan bahan pertimbangan saja untuk masukan saja. Oke? Kemudian pesan semestanya apa? Kita lihat ya. Kamu mau inisial ya teman-teman ya? Saya tunjukkan inisial ya. Inisial ini untuk tambahan saja. Nggak ada inisialnya nggak ada masalah. Jadi jangan hanya dilihat dari inisialnya saja, yang penting kartunya. Kalau ada inisialnya lebih mantap. Oke. Oke, cukup. B. B sering keluar ya. BU. Loh kok BU? BU. Boy. BU. Y. Y. H. G. U. Ada soal waris ini yang tadi mungkin eh, kamu nggak boleh ikut-ikut soal soal mungkin waris tadi ya. Tanpa ada waris, soal pembagian apa, karena sudden waris itu arahnya satu jackpot lah, jackpot sesuatu yang sifatnya gede, entah proyek atau apa. Dia nggak mau kamu tahu mungkin. Jadi kesannya curang, setnya dua ya, Zainuddin, ya, Zakia, Zania, Zenia, oke, T-nya juga dua, Pus. Ada juga di sini ya, seperti yang saya bilang tadi ya, religius, religius, Gus, ada yang Gus, Agus. Jadi ini inisialnya silahkan kamu sesuaikan saja. Nggak ada masalah, ini hanya tambahan. Kita lihat pesan semestanya ya. Duh, tumben ada nyamuk. Pesan semestanya apa? Coba satu dulu ya. Kalau dibutuhkan ambil lagi, kalau enggak ya enggak usah. Ada yang keluar. Domestic happiness and devoted affection. Setia. I will so do. Jadi gini. Pesannya adalah lebih ke kebahagiaan kamu dan kesetiaan. Ini tentang kebahagiaan dan kesetiaan. Kalau memang orang ini curang, mencurangi kamu, nggak setia sama kamu perlu pertimbangkan, ya. Karena dimanapun juga hubungan kalau memang ada pengkhianatan, itu nggak akan happiness, ya. Jadi kembali ke kamu. Ya, kalau kamu masih mau menerima seseorang yang nggak setia, seseorang yang curang monggo. Apakah dia bisa berubah? Bisa aja. Pasti berubah? Tidak mungkin. Tidak mungkin ada yang pasti, ya. Kamu mengusahakan boleh. Tapi berharap bahwa usaha kamu itu bisa menghasilkan, berharap terlalu besar atas usaha kamu sendiri untuk membuat dia berubah. Saya kira itu nggak perlu. Ya, karena apa? Kita berusaha aja. Sisanya berdoa, menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan yang Maha membolak-balikkan hati. Membolak-balikkan keadaan. Jadi, kembali ke kamu kalau memang kamu yang sudah dicurangi itu masih mau sama dia. Mungkin rasa cinta kamu yang besar, kamu masih yakin bahwa dia bisa berubah menjadi yang seperti dulu, baik lagi, monggo nggak apa-apa. Ya, tapi sekali lagi nggak bisa ya manusia itu tanya ke tarot, apakah dia akan berubah ya. Terus aku kasih jawaban apa? Kalau berubah terus kamu tenang-tenang gitu.
atau kalau aku bilang dia nggak berubah kamu langsung ninggalin. Saya rasa itu nggak bijak. Ya kamu harus sesuaikan juga dengan yang kamu alami, ya, itu. Satu lagi ya, red rose, hidden secret. Hmm, kalau orang sudah mulai kalau dalam hubungan banyak rahasia, itu bentuk ketidaksetiaan, ketidakterbukaan. Nggak enak hubungan kayak gitu. Tapi kembali lagi kamu ya, kadang-kadang aku menyarankan orang ini nggak worth it gitu ya. Tapi kamu cinta banget, kalau pisah sama dia tambah bikin kamu kepikiran terus buat apa? Terus kan nggak happiness gitu. Gembira, cheerfulness, cari kegembiraan kamu, jangan sedih terus. Kalau orang ini membuat kamu nggak pernah bahagia ya, jangan berharap seseorang yang dulu pernah, ya nggak apa-apa sih ya, berharap itu wajar manusia ya, berharap, tapi lebih berharapnya kepada Tuhan ya. Mungkin memang ditunjukkan sama Tuhan bahwa ternyata orang ini nggak baik buat kamu, ya iso, ya bisa juga gitu. Jadi tetap keputusan itu di diri kamu sendiri ya. Ini cuma saran, masukan aja, kamu ambil bagian-bagian yang menurut kamu manfaat, yang positif ya, berguna, bermanfaat gitu. Kalau enggak ya abaikan. Kan ini bukan hanya untuk kamu, untuk banyak orang juga gitu. Jadi untuk kalian yang ingin dibacakan untuk kamu sendiri, langsung ketemu saya dengan cara video call ya, terjadwal. Cara pendaftarannya adalah ketik daftar tarot. Selain daftar tarot tidak akan dibalas. Hanya daftar tarot, jangan ditambah-tambah ya, enggak apa-apa. Sampai menunggu jawaban dari admin. Jam kerjanya, jam responnya jam 3 sore sampai jam 8 malam. Oke? Seperti itu. Nomornya admin ada di mana? Di setiap video YouTube saya. Di deskripsinya ada. Kalau kalian menemukan ini di platform lain ya berupa potongan-potongan video, ya kamu tetap ke YouTube. Ya, kenapa sih kok nggak di-share aja nomornya? Nggak mau, ya karena nggak mau, bukannya sombong atau angkuh. Gini teman-teman, kadang-kadang apa ya, saya itu menerapkan satu rules untuk orang-orang yang memang serius, serius, dan untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan pembacaan tarot, ya. Kalau sudah budaya nggak mau membaca, maunya instan, rasanya sulit gitu. Untuk saya juga sulit. Jadi untuk yang bisa paham saja, bisa mengerti saja, ayo monggo. Gitu ya. Kalau kalian suka monggo di-subscribe, kalau nggak suka jangan di-subscribe. Oke. Semoga bacaan ini bisa manfaat positif untuk kamu sehingga berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kamu yang sudah nonton. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Dan sampai jumpa.